Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh cahaya untuk Bapak dan Ibu semua, terutama yang kini sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan sederhana, tapi sangat penting. Apakah Bapak dan Ibu merasa penglihatan sudah tidak sejernih dulu lagi? Apakah ketika membaca Al-Quran atau koran di pagi hari huruf-hurufnya terlihat kabur dan membuat mata cepat lelah? Atau ketika berjalan keluar rumah di siang hari, sinar matahari terasa menyilaukan, sehingga kita harus memicingkan mata? Jika iya, percayalah, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Ratusan ribu lansia di Indonesia merasakan hal yang sama. Mata mulai terasa kering, penglihatan gampang silau, dan butuh waktu lama untuk menyesuaikan dari terang ke gelap. Banyak yang mengira ini wajar karena usia. Tapi faktanya, kita bisa memperlambat penurunan penglihatan bahkan sampai usia senja jika tahu caranya. Selama ini, kita sering diajarkan bahwa merawat mata cukup dengan memakai kacamata baru jika penglihatan kabur, majan wortel, atau minum vitamin dari apotek. Tapi ada rahasia besar yang jarang dibahas oleh dokter umum, apoteker, bahkan iklan kesehatan di televisi. Sebuah rahasia sederhana yang bisa menjaga retina tetap sehat, membantu mata tetap tajam, dan mencegah penurunan penglihatan akibat penuaan. Dan yang lebih menarik, solusi ini ada di dapur hampir setiap rumah tangga di Indonesia. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun, mendampingi para lansia di berbagai daerah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana penglihatan yang mulai memudar bisa kembali lebih nyaman hanya dengan perubahan kecil dari pola makan sehari-hari. Dalam video ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu mengenal mengapa mata kita melemah seiring usia, nutrisi apa saja yang paling dibutuhkan retina, dan 5 bahan makanan sederhana yang bisa menjadi teman setia untuk menjaga penglihatan tetap jernih hingga usia senja. Jadi, sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom komentar, tahun ini usia Bapak dan Ibu berapa? Dan tinggal di kota mana? Saya akan baca satu persatu, karena dari situ saya tahu siapa yang sedang berjuang menjaga kualitas hidupnya di usia emas ini. Mari kita mulai perjalanan sederhana ini, perjalanan menuju mata yang lebih sehat, penglihatan yang lebih jernih, dan hari-hari yang lebih cerah untuk Bapak dan Ibu tercinta. Bagian 2. Mengapa mata lansia melemah, dan poin 1, lutein dan zeaxanthin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah Bapak dan Ibu bahwa mata kita adalah organ yang paling cepat merasakan penuaan, berbeda dengan rambut yang memutih perlahan atau kulit yang keriput sedikit demi sedikit. Mata kita bisa mengalami penurunan fungsi hanya dalam hitungan bulan ketika tidak dijaga dengan baik. Alasannya sederhana. Mata bekerja tanpa henti sejak kita bangun sampai tidur lagi. Setiap hari ia harus menangkap cahaya, menerjemahkannya menjadi gambar, dan mengirimkan informasi ke otak. Organ paling penting dalam proses ini adalah retina, lapisan tipis di bagian belakang mata. Bayangkan, retina seperti layar bioskop mini di dalam kepala kita. Semua gambar yang kita lihat setiap hari, dari wajah cucu, halaman Quran, sampai layar ponsel, ditangkap di sini. Masalahnya, retina sangat rapuh. Ia bergantung pada aliran darah yang lancar dan asupan nutrisi tertentu agar tetap kuat. Begitu aliran darah melambat atau nutrisi untuk mata berkurang, sel-sel di retina bisa melemah dan rusak sedikit demi sedikit. Itu sebabnya, banyak lansia mengalami gejala seperti penglihatan kabur saat membaca, mata cepat silau, atau butuh waktu lama menyesuaikan terang gelap.
Salah satu penyebab terbesar masalah ini ada di bagian makula, titik kecil di tengah retina yang bertugas menangkap detail halus seperti huruf dan wajah orang yang kita cintai. Makula ini adalah pintu gerbang ketajaman penglihatan. Kalau makula melemah, walau bola mata kita sehat, penglihatan tetap akan kabur. Lutein dan zeaxanthin, kacamata alami untuk retina. Bapak dan Ibu, dua zat yang paling penting untuk menjaga makula tetap sehat adalah lutein dan zeaxanthin. Kedua nutrisi ini bekerja seperti kacamata alami di dalam mata kita. Mereka menyaring sinar biru dari layar ponsel, televisi, dan sinar matahari yang bisa merusak sel retina. Tanpa perlindungan ini, sel-sel retina akan cepat lelah, gampang mengalami oksidasi, dan lama-lama membuat penglihatan menurun. Inilah yang sering terjadi pada degenerasi makula terkait usia, atau yang dalam istilah medis disebut AMD Age-Related Macular Degeneration. Saya teringat seorang pasien saya, Ibu Mariam, 66 tahun, seorang nenek yang sangat rajin mengaji. Beliau datang sambil membawa mushaf besar dan berkata, "Dok, kalau saya baca 2 halaman saja, mata rasanya berat dan hurufnya mulai berbayang." Setelah saya tanya, ternyata pola makan beliau sangat miskin sayuran berwarna hijau tua dan kuning. Padahal di sanalah sumber lutein dan zeaxanthin paling melimpah, seperti bayam, kangkung, sawi hijau, jagung manis, kuning telur ayam kampung, dan paprika kuning. Saya menyarankan beliau untuk menambahkan 2 porsi sayuran hijau dan 1 porsi sayuran kuning atau oranye setiap hari. Boleh dalam bentuk tumisan ringan, sayur bening, atau bahkan di jus dengan sedikit jeruk agar rasanya lebih segar. Hasilnya mengejutkan. Dalam 4 minggu, beliau datang lagi sambil tersenyum. "Sekarang saya bisa baca 4 halaman tiap pagi tanpa pusing, Dok. Mata saya terasa lebih enteng." Secara ilmiah, hal ini memang terbukti. Lutein dan zeaxanthin akan menumpuk di makula, membentuk lapisan pelindung yang menyaring sinar biru dan mencegah kerusakan oksidatif. Penelitian besar yang dilakukan di Amerika, dikenal dengan nama RS2, Age-Related Eye Disease Study 2, menemukan bahwa asupan lutein dan zeaxanthin secara rutin dapat menurunkan risiko perkembangan degenerasi makula hingga 25% pada lansia berisiko tinggi. Cara praktis memenuhi kebutuhan lutein dan zeaxanthin. Bapak dan Ibu tidak harus membeli suplemen mahal untuk mendapatkan manfaat ini. Cukup lakukan perubahan kecil di dapur. Pertama, tambahkan sayur hijau seperti bayam atau kangkung minimal 3 kali seminggu. Kedua, sertakan sumber kuning telur ayam kampung 2-3 kali seminggu. Ketiga, sesekali konsumsi jagung rebus atau sup jagung manis sebagai camilan sehat. Kalau ingin lebih praktis, bisa juga membuat smoothie pagi untuk mata sehat. Segenggam bayam segar, setengah buah mangga matang, setengah gelas air kelapa. Blender hingga halus. Rasanya manis segar, dan tubuh kita akan lebih mudah menyerap lutein bila dikonsumsi bersama sedikit lemak sehat, misalnya dari kuaci mentah atau biji chia yang akan kita bahas di poin berikutnya. Bapak dan Ibu, kalau lutein dan zeaxanthin ibarat kacamata alami yang melindungi mata dari cahaya, maka nutrisi berikutnya adalah pelumas untuk sel-sel retina agar tidak cepat rusak. Nutrisi itu bernama omega 3. Bagian 3, omega 3. Pelumas halus untuk retina lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau pada bagian sebelumnya kita sudah membahas lutein dan zeaxanthin sebagai kacamata alami mata kita, maka kali ini kita akan bicara tentang omega 3, nutrisi yang berperan sebagai pelumas halus untuk retina.
Mata kita, terutama sel-sel fotoreseptor di retina, sebenarnya terdiri hampir 60% dari lemak baik, dan jenis lemak baik yang paling dibutuhkan untuk menjaga ketajaman penglihatan disebut DHA, docosahexaenoic acid, salah satu bentuk omega 3. Bayangkan, retina seperti kamera yang harus terus bergerak menangkap cahaya. Kalau tidak ada pelumas yang cukup, pergerakan ini akan terasa kaku, dan gambar yang dihasilkan tidak lagi setajam dulu. Inilah yang sering dialami lansia. Mata cepat lelah, sulit fokus saat membaca lama, dan muncul sensasi kering seperti ada pasir di mata. Kenapa lansia sering kekurangan omega 3? Zaman dulu, orang Indonesia lebih sering makan ikan segar. Pagi-pagi sarapan dengan pepes ikan, siang makan pindang, malam ada ikan bakar. Tapi sekarang, banyak lansia lebih sering makan gorengan, mie instan, dan makanan cepat saji yang miskin lemak sehat. Akibatnya, mata kekurangan omega 3, dan dampaknya terasa cepat. Pertama, retina menjadi lebih rapuh, karena DHA adalah komponen utama dinding sel retina. Kedua, air mata berkurang, sehingga muncul gejala mata kering. Ketiga, risiko degenerasi makula meningkat, terutama bila jarang makan sayur dan terpapar cahaya biru berlebihan dari ponsel atau TV. Saya masih ingat pengalaman dengan salah satu pasien saya, Pak Darmawan, 70 tahun, pensiunan guru SD dari Tegal. Beliau berkata, "Dok, kalau habis nonton TV malam, mata saya rasanya panas dan berair. Kadang seperti ada asap di depan mata." Setelah saya tanya soal pola makan, ternyata beliau jarang sekali makan ikan, karena katanya malas beli ke pasar. Sarapan hanya roti tawar dan teh manis. Makan siang kadang mie instan, malam nasi dengan tempe goreng. Padahal, pola makan seperti ini membuat mata kekurangan omega 3 dan vitamin penting untuk retina. Saya menyarankan beliau untuk mulai mengonsumsi ikan laut minimal 2-3 kali seminggu, terutama ikan berlemak seperti ikan kembung, ikan tongkol muda, ikan sarden segar, atau kalau mampu, ikan salmon dan tuna. Hasilnya luar biasa. Setelah 1 bulan, beliau melaporkan, "Sekarang mata saya lebih nyaman, tidak gampang panas lagi. Kalau nonton TV malam, tidak cepat berair seperti dulu." Sumber omega 3 nabati untuk lansia. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, bagaimana kalau saya jarang makan ikan atau tidak suka bau amis? Tenang, ada juga sumber omega 3 nabati yang mudah ditemukan di dapur, seperti biji chia seed. Bentuknya mirip selasih, bisa direndam semalaman, lalu diminum bersama air, atau dicampur ke bubur. Kandungan alfa, linolenic acid di dalamnya, bisa diubah tubuh menjadi DHA untuk retina. 2. Biji rami, flaxseed, bisa digiling halus dan ditaburkan ke oatmeal atau yogurt. Kaya akan omega 3 nabati yang membantu melindungi sel mata dari peradangan. Ketiga, kacang kenari walnut, sumber lemak sehat untuk membantu aliran darah ke mata lebih lancar. Cocok sebagai camilan sore pengganti gorengan. Selain membantu melembutkan gerak sel retina, omega 3 juga berperan sebagai antiinflamasi alami. Artinya, ia bisa meredam peradangan halus yang sering muncul akibat hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi yang banyak dialami lansia. Peradangan ini kalau dibiarkan akan merusak pembuluh darah kecil di mata. Kombinasi omega 3 dengan lutein untuk efek maksimal. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi lutein, zeaxanthin, dan omega 3 bekerja seperti tim yang saling melengkapi. Lutein dan zeaxanthin menyaring cahaya biru. Omega 3 melembutkan gerakan retina dan mengurangi kekeringan. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mulai membuat sarapan sederhana
untuk mata sehat seperti ini. Semangkuk oatmeal hangat. Taburi 1 sendok makan biji chia yang sudah direndam semalaman. Tambahkan potongan pisang atau mangga, dan jika ada, taburi sedikit kuaci mentah giling sebagai topping. Sarapan ini bukan hanya mengenyangkan, tapi juga memberi makan mata dari dalam. Mata yang tadinya cepat lelah, perlahan akan terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, kalau omega 3 bekerja sebagai pelumas lembut untuk retina, nutrisi berikutnya ibarat perisai anti karat untuk mata. Nutrisi itu adalah vitamin E, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Bagian 4, vitamin E, perisai anti karat untuk mata lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas lutein dan zeaxanthin sebagai kacamata alami, dan omega 3 sebagai pelumas halus untuk retina, kini kita masuk ke nutrisi ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu vitamin E. Saya sering menyebut vitamin ini sebagai perisai anti karat untuk mata kita. Kenapa disebut begitu? Karena seiring bertambahnya usia, sel-sel mata kita terus terpapar oksidasi. Oksidasi ini ibarat karat yang perlahan muncul di besi tua. Bukan besi di halaman rumah, tapi di dalam mata kita sendiri. Oksidasi terjadi karena radikal bebas, yang sumbernya bisa dari asap kendaraan di jalan, paparan sinar matahari berlebihan, makanan tinggi gula, dan lemak jenuh, dan bahkan dari ponsel atau TV yang sering kita tatap. Kalau radikal bebas ini tidak ditangkal, sel-sel retina kita akan rusak perlahan, menyebabkan penglihatan menurun lebih cepat dari seharusnya. Vitamin E, sahabat sunyi retina. Disinilah vitamin E berperan. Vitamin ini adalah antioksidan larut lemak yang sangat kuat, yang tugasnya menangkap radikal bebas sebelum mereka merusak sel retina. Banyak penelitian membuktikan, asupan vitamin E yang cukup dapat: pertama, memperlambat penurunan penglihatan pada lansia. Kedua, mengurangi risiko katarak dan degenerasi makula. Ketiga, menjaga kelembapan mata, karena sel-sel yang sehat bisa memproduksi air mata lebih baik. Saya teringat kisah Pak Harun, 69 tahun, pensiunan pegawai kereta api. Beliau datang ke klinik dengan keluhan, "Dok, mata saya gampang banget capek. Kalau sore, rasanya kayak ada tirai tipis di depan mata." Setelah diperiksa, tidak ada katarak berat, tapi pola makan beliau minim antioksidan. Sarapan hanya kopi manis dan singkong goreng, makan siang nasi dengan lauk serba goreng. Saya menyarankan untuk menambahkan sumber vitamin E alami, seperti kuaci mentah biji bunga matahari, kacang almond, atau kenari, dan sedikit minyak zaitun untuk masakan sehari-hari. Tidak perlu banyak, cukup 1-2 sendok makan kuaci mentah per hari, ditaburkan ke bubur atau dimakan langsung. 1 bulan kemudian, Pak Harun kembali sambil tertawa. "Mata saya sekarang gak gampang kabur lagi kalau sore, Dok. Rasanya kayak lebih enteng." Sumber vitamin E, murah dan mudah di Indonesia. Bapak dan Ibu tidak perlu beli suplemen mahal untuk vitamin E. Sumbernya bisa didapat dari dapur sendiri. Pertama, kuaci mentah, biji bunga matahari. Murah, mudah didapat di pasar atau supermarket. Cara terbaik adalah disangrai sebentar atau dimakan mentah tanpa garam. Kedua, kacang tanah rebus atau sangrai. Lebih sehat daripada kacang goreng ber-MSG. Selain vitamin E, juga mengandung lemak sehat untuk mata. Ketiga, alpukat dan minyak zaitun. Lemak sehat ini membantu penyerapan vitamin E, sekaligus melembabkan sel mata. Keempat, biji labu dan wijen. Selain kaya mineral seperti seng, juga mengandung vitamin E alami. Tipsnya sederhana, campurkan 2-3 jenis biji-bijian ini ke sarapan pagi, misalnya ke bubur oat, bubur beras merah, atau smoothies. Selain menambah rasa gurih, ini akan menjadi sarapan anti karat untuk retina.
Bagaimana vitamin E melindungi mata? Bayangkan, retina seperti layar kaca tipis. Setiap hari, ia disorot cahaya, kena debu, dan harus bekerja tanpa henti. Kalau tidak dibersihkan dan dilindungi, lama-lama layar itu buram dan retak. Vitamin E bekerja membersihkan radikal bebas sebelum sempat melukai layar ini. Dalam studi besar AREDS Age-Related Eye Disease Study, kombinasi vitamin E dengan seng dan antioksidan lain terbukti mengurangi risiko penurunan penglihatan serius pada lansia hingga 25%. Menu sederhana mata, awet muda. Bapak dan Ibu bisa mencoba menu sarapan ini seminggu 3-4 kali. Pertama, bubur oat atau bubur beras merah hangat. Kedua, taburi 1 sendok makan kuaci mentah giling kasar. Ketiga, tambahkan 1 sendok teh wijen hitam sangrai. Keempat, campur 1/2 sendok teh minyak zaitun atau 1/2 sendok teh minyak habatus sauda. Kelima, bisa ditambah irisan pisang atau pepaya untuk rasa manis alami. Mata akan terasa lebih segar, tidak cepat lelah, dan dalam jangka panjang membantu memperlambat kaburnya penglihatan lansia. Bapak dan Ibu, kalau vitamin E adalah perisai anti karat, nutrisi selanjutnya ibarat tukang servis lampu mata. Ia memastikan mata kita bisa beradaptasi dengan gelap dan terang dengan cepat. Itulah vitamin A dan seng yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Bagian 5, vitamin A dan seng, kunci penglihatan malam dan adaptasi cahaya. Bapak dan Ibu, yang saya hormati, setelah kita membahas vitamin E sebagai perisai anti karat, kini kita sampai pada nutrisi yang sering disebut tukang servis lampu mata, yaitu vitamin A dan mineral seng zinc. Kombinasi keduanya sangat penting untuk penglihatan malam dan kemampuan mata beradaptasi dengan cahaya terang maupun gelap. Kenapa mata lansia sulit beradaptasi di malam hari? Pernahkah Bapak atau Ibu mengalami ini? Saat keluar dari kamar terang ke halaman malam hari, mata terasa gelap, lama baru bisa melihat jelas. Atau ketika mengemudi di sore menjelang malam, pandangan terasa buram dan silau dari lampu kendaraan lain. Fenomena ini bukan hanya karena usia, tapi sering karena kekurangan vitamin A dan seng. Di dalam mata kita, ada sel batang rat cells yang bekerja di kondisi cahaya rendah. Sel ini membutuhkan vitamin A untuk memproduksi rodopsin, pigmen yang peka terhadap cahaya redup. Tanpa cukup vitamin A, mata akan lambat menyesuaikan diri dengan gelap, bahkan bisa muncul rabun senja. Sementara seng zinc berperan sebagai kurir yang mengantarkan vitamin A ke retina. Tanpa seng, vitamin A tidak bisa bekerja optimal di mata. Kisah nyata Ibu Hartini dan rabun senja. Saya masih ingat Ibu Hartini, 70 tahun, pensiunan bidan dari Bekasi. Beliau datang ke klinik dengan keluhan, "Dok, setiap maghrib saya takut keluar rumah, rasanya gelap sekali. Padahal lampu jalan ada. Bahkan untuk jalan ke musola saja, saya harus diantar cucu." Setelah diperiksa, tidak ada katarak berat. Namun, pola makan beliau sangat miskin vitamin A. Sarapan roti tawar dengan teh manis. Makan siang nasi putih dan tahu tempe. Malam hanya sup bening tanpa sayur berwarna. Saya sarankan beliau menambah makanan kaya vitamin A dan seng setiap hari, seperti hati ayam atau sapi seminggu 1-2 kali. Sayuran oranye seperti wortel, labu kuning, dan ubi jalar, biji labu atau kuaci mentah yang kaya seng. Hasilnya terasa cepat. Dalam 3 minggu, beliau berkata, "Sekarang saya berani jalan ke musola lagi, Dok. Pandangan malam lebih jelas dan gak gelap banget kayak dulu."
Sumber vitamin A dan seng untuk lansia. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nutrisi ini dari bahan yang sederhana dan murah. Sumber vitamin A, retinol, dan beta-karoten. Pertama, hati ayam. Sapi sumber retinol paling kuat. Kedua, wortel dan labu kuning beta-karoten yang diubah tubuh jadi vitamin A. Ketiga, ubi jalar oranye dan pepaya. Sumber seng zinc. Pertama, biji labu dan kuaci mentah. Kedua, kacang mete dan kacang tanah rebus. Ketiga, ikan laut dan daging tanpa lemak. Tipsnya sederhana, makan sayur berwarna oranye minimal 4-5 kali seminggu. Tambahkan 1-2 sendok makan biji labu atau kuaci mentah ke sarapan atau sup. Jika memungkinkan, konsumsi hati ayam seminggu sekali untuk cadangan vitamin A yang kuat. Peran ganda seng untuk mata lansia. Selain membantu vitamin A, seng juga berfungsi melindungi retina dari kerusakan. Kekurangan seng pada lansia bisa menyebabkan mata mudah silau, luka di kornea sulit sembuh, penurunan daya adaptasi di malam hari. Dalam penelitian National Eye Institute, suplemen kombinasi vitamin A tambah C, tambah E tambah seng, tambah tembaga terbukti mengurangi risiko degenerasi makula pada lansia hingga 25%. Menu praktis untuk mata malam sehat. Bapak dan Ibu bisa mencoba menu ini 2-3 kali seminggu. Pertama, sup bening dengan labu kuning, wortel, dan sedikit bayam. Kedua, taburi biji labu sangrai 1 sendok makan saat disajikan. Ketiga, jika memungkinkan, tambahkan sedikit hati ayam rebus sebagai lauk. Menu sederhana ini bukan hanya menghangatkan badan, tapi juga memberi bahan bakar untuk mata supaya bisa melihat jelas di malam hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau vitamin A dan seng ini ibarat tukang servis lampu mata, maka nutrisi terakhir yang akan kita bahas ibarat penjaga aliran listrik. Tanpa dia, semua nutrisi yang tadi kita bahas tidak bisa bekerja dengan baik. Inilah vitamin C dan antioksidan tambahan yang akan kita bahas di bagian terakhir. Bagian 6, vitamin C dan antioksidan, penjaga aliran darah ke mata lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas berbagai nutrisi untuk mata, lutein dan zeaxanthin untuk saring cahaya biru, omega 3 untuk pelumas retina, vitamin E sebagai perisai anti karat, vitamin A dan seng untuk penglihatan malam. Sekarang kita sampai pada nutrisi yang tak kalah penting, vitamin C dan antioksidan tambahan. Kalau yang tadi ibarat lampu dan kacamata, maka vitamin ini saya sebut sebagai penjaga aliran listrik ke mata kita. Kenapa begitu? Karena mata sangat bergantung pada sirkulasi darah kecil yang membawa oksigen dan nutrisi ke retina. Tanpa aliran darah lancar, mata cepat lelah, kabur, bahkan lebih rentan katarak dan glaukoma. Vitamin C, si tukang tambal pembuluh darah mata. Bapak dan Ibu mungkin tahu, vitamin C untuk daya tahan tubuh. Tapi jarang yang tahu bahwa vitamin C adalah nutrisi penting untuk pembuluh darah halus di mata. Mata kita punya jaringan pembuluh darah mikro yang rumit, terutama di retina. Seiring usia, pembuluh ini bisa rapuh dan bocor, menyebabkan gejala seperti titik hitam melayang floaters, pandangan kabur sementara, atau bahkan perdarahan kecil yang sering tidak terasa. Vitamin C bekerja seperti tukang tambal, memperkuat dinding pembuluh darah supaya tidak mudah pecah. Selain itu, ia juga membantu tubuh memproduksi kolagen, yang menjaga struktur kornea dan lensa mata tetap kuat. Kisah nyata, Pak Sumarno dan floaters yang mengganggu. Pak Sumarno, 66 tahun,
datang ke klinik dengan keluhan melihat bayangan seperti benang tipis melayang di mata. Beliau panik karena khawatir katarak. Setelah diperiksa, tidak ada katarak atau glaukoma. Hanya saja, pembuluh darah halus di retina mulai rapuh. Saya sarankan beliau menambah asupan vitamin C alami, bukan hanya dari suplemen. Setiap pagi, beliau mulai minum air jeruk nipis hangat dan menambahkan pepaya serta jambu merah sebagai camilan. 2 bulan kemudian, beliau datang sambil tersenyum. Benang di mata masih ada, tapi nggak tambah banyak. Mata rasanya lebih segar. Itulah kekuatan vitamin C yang konsisten, bukan instan. Sumber vitamin C dan antioksidan untuk mata lansia. Vitamin C bisa didapat dari banyak buah lokal yang murah dan mudah. Jambu biji merah sumber vitamin C paling tinggi di Indonesia. Jeruk, lemon, dan jeruk nipis. Pepaya dan mangga matang, stroberi, atau nanas segar. Selain vitamin C, antioksidan tambahan seperti polifenol dan flavonoid dari teh hijau, daun kelor, dan buah beri juga membantu melindungi mata dari radikal bebas. Tips sederhana, minum air jeruk nipis hangat tanpa gula tiap pagi. Jadikan jambu biji atau pepaya sebagai camilan sore. Kalau suka teh, pilih teh hijau tanpa gula untuk antioksidan tambahan. Kombinasi nutrisi, rahasia mata tetap terang. Bapak dan Ibu, satu hal yang perlu diingat. Mata sehat bukan hanya butuh satu vitamin, tapi kombinasi nutrisi yang saling mendukung. Lutein, zeaxanthin, dan vitamin E melindungi retina dari radikal bebas. Omega 3 menjaga kelembapan dan aliran darah di mata. Vitamin A dan seng memastikan mata bisa melihat jelas di gelap. Vitamin C dan antioksidan lain menjaga pembuluh darah mata tetap kuat. Kalau ini semua rutin kita berikan, mata lansia bisa tetap jernih dan berfungsi optimal lebih lama, bahkan di usia 70-80 tahun. Menu mata sehat sehari penuh. Sebagai penutup bagian ini, saya ingin berikan contoh menu sederhana sehari untuk mata lansia. Pagi, bubur oat beras merah, taburan kuaci mentah, wijen hitam, biji labu, 1 gelas air jeruk nipis hangat. Siang, nasi merah tambah sup labu kuning dan wortel, taburan biji labu sangrai, pepaya sebagai pencuci mulut. Sore, teh hijau tanpa gula, tambah potongan jambu biji merah. Malam, sayur bening, bayam tambah sedikit ikan kembung panggang. 1/2 SDT minyak habatus sauda sebelum tidur. Menu sederhana ini memberi mata semua nutrisi yang dibutuhkan tanpa obat mahal. Bapak dan Ibu, kini kita sudah tahu bahwa mata yang sehat bukanlah keberuntungan, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang konsisten setiap hari. Di bagian terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan pesan emosional dan motivasi agar Bapak atau Ibu mau memulai langkah kecil dari dapur sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah melewati perjalanan panjang hari ini. Dari mengenal retina yang mulai lelah di usia senja, mengetahui nutrisi yang menjadi pelindung mata, sampai menu sederhana yang bisa kita sajikan dari dapur sendiri. Izinkan saya menutup dengan satu pesan penting. Mata adalah jendela jiwa. Lewat mata, kita melihat wajah orang tercinta, membaca Al-Quran atau buku kesayangan, dan menikmati warna bunga di halaman rumah. Tapi seperti jendela, kalau tidak dirawat setiap hari, lama bisa buram, berdebu, bahkan retak. Dan sayangnya, begitu mata rusak parah, kita baru sadar betapa berharganya kemampuan melihat. Pelajaran dari 30 tahun mendampingi lansia.
selama lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia. Saya belajar satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kemandirian di usia senja. Bukan rumah besar, bukan harta banyak, tapi mampu berjalan sendiri, tanpa takut jatuh, mampu membaca, tanpa bantuan orang lain, dan mampu mengenali wajah cucu dari jauh. Semua itu hanya mungkin jika mata tetap sehat. Dan kabar baiknya, menjaga mata tidak harus mahal. Tidak perlu alat canggih atau obat ratusan ribu. Cukup 1 sendok kecil, biji-bijian sehat setiap pagi. Ditambah buah segar dan sayur berwarna, serta sedikit niat untuk peduli pada diri sendiri. Setiap sendok biji sehat, cahaya baru di masa tua. Ingat, setiap kali bapak atau ibu menaburkan kuaci, chia, wijen, atau biji labu ke sarapan, itu bukan hanya mengisi perut, itu adalah hadiah kecil untuk mata, agar bisa terus memandang dunia dengan jelas esok hari. Setiap gelas air jeruk nipis hangat, setiap potongan pepaya atau jambu yang bapak atau ibu makan sore hari, adalah cara sederhana berkata, "Terima kasih mata, sudah menemaniku puluhan tahun." Ajakan aksi sederhana. Hari ini, saya ingin mengajak bapak atau ibu mulai dari satu langkah kecil. Pertama, pilih satu jenis biji-bijian sehat dari yang sudah kita bahas tadi. Kuaci mentah, chia seed, wijen hitam, biji, labu, atau habatus sauda. Kedua, konsumsi rutin minimal 1 sendok makan sehari. Tabur di bubur, campur yogurt, atau makan langsung. Ketiga, tambahkan 1 buah segar kaya vitamin C setiap hari. Bisa jambu biji, pepaya, atau jeruk. Keempat, catat perubahan penglihatan dan rasa nyaman di mata selama 3-4 minggu. Bapak dan ibu akan terkejut betapa perubahan sederhana ini bisa membuat mata terasa lebih ringan dan penglihatan lebih jernih. Sekarang, saya ingin mendengar dari bapak atau ibu. Dari 5 biji-bijian sehat yang kita bahas, mana yang ingin bapak atau ibu coba duluan minggu ini? Tuliskan di kolom komentar. Saya akan baca satu persatu, dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi Minmen lansia lainnya. Kalau penjelasan ini bermanfaat, tolong bantu dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar bapak atau ibu tidak ketinggalan video berikutnya. Kita akan terus belajar cara sederhana menjaga kesehatan lansia yang berdampak nyata. Terakhir, mari kita jaga mata kita dengan rasa syukur. Karena selama mata bisa melihat dunia dengan jelas, hidup di usia senja akan terasa lebih tenang, indah, dan penuh cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.